Salam sejahtera untuk kita sekalian. Teristimewa bagi Bapak Ibu Jemaat yang saat ini sedang mengikuti acara live streaming ibadah Minggu 19 April 2020 bersama dengan hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang saat ini berada di gedung gereja PD Elfata Tanah Merdeka. Sebelum kami akan masuk dalam ibadah di kesempatan sore hari ini, kami hamba Tuhan dan tim pelayanan sore hari ini, kami akan menyampaikan satu kesaksian pujian bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Teristimewa juga mempersiapkan jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang berada di rumah dan sedang mengikuti memonitor acara ini supaya semuanya mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami akan mempersembahkan sebuah pujian, Yesus Juru Mudiku. Yesus, aku cinta padamu, hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta, Engkau menjawab doaku. Ku agungkan namamu, ku puji, ku sembahkan selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpangan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan goyah, ku takkan goyah, Yesus menopang hidupku. Aku cinta padamu, hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta, Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu, ku puji, ku sembahkan selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpangan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku
jemaat yang dikasih berkat oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam ibadah ini, kiranya Tuhan yang dipermuliakan. Shalom buat kita semua jemaat Elfata, dimanapun berada, kami percaya Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita mengambil saat teduh sejenak sebelum kita memulaikan ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan penyertaan-Mu yang kami rasakan, yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kami selalu bersyukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan yang menyertai seluruh kehidupan kami. Kami akan memulaikan ibadah kami ya Tuhan. Kami undang kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami, sehingga ibadah kami ini Tuhan menjadi berkat buat semua jemaat-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mulaikan ibadah kita pada saat sore hari ini. Kita siapkan hati kita. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita katakan, hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Haleluya. Inside
haleluya. Kita kembali angkat pujian kita. Bukan dengan kuat-kuatanku, ku dapat jalani hidupku. Haleluya Yesus. Haleluya. Hanya Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Penolong dalam hidup kami. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkau kekuatan kami. Engkaulah kuatku yang menopangku. Pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Saya ingin memujian dari awal, biar Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Mari kita pandang wajah-Nya. Haleluya Yesus. Amin. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopang. Pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Pandang wajah Yesus, ku pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, kaulah dalam hidupku. Kau harapan kami dalam hidup kami Tuhan. Kami ingin selalu memandang wajah-Mu ya Bapa, karena pertolongan kami hanya datang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa penyertaan-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami kekuatan, bahkan lebih daripada itu, Engkau memberikan kami damai dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu tidak akan pernah beranjak daripada setiap kami, karena kami percaya Engkau Allah yang setia. Di dalam setiap keadaan kami tahu Engkau ada bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini pujian kami, ini penyembahan kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau Tuhan disenangkan melalui puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami berdoa dan bersyukur. Bersama-sama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Masih ada sukacita jemaat Tuhan dimanapun berada. Bahkan setiap saudara-saudara yang mengikuti acara ini, kami percaya kita semua diberkati. Amin. Terima kasih. Kita akan mengangkat pujian kita. Kita mau bersorak-sorak. Yang mau berdiri bisa silakan berdiri. Amin. Puji nama Tuhan. Kita angkat pujian kita. Aku jangan kebenaran. Pujian kita. Kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Kita angkat pujian kita yang berkata, Dialah segalanya, Dia bagiku. Amin.
Amin. Masih ada semangat? Kita harus tetap semangat karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Bapak Pendeta Yusuf Panjaitan. Kita siapkan hati kita angkat pujian kita. Tak usah takut, Allah menjagaku. Amin.
Jemaat yang berkati Tuhan, mari kita bersama-sama arahkan hati kita, bersiapkan hati setiap kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Engkau Allah yang maha ajaib, Allah sumber kekuatan dan pertolongan bagi setiap kami umat-Mu. Roti hidup yang mengenyangkan setiap kami, dan air hidup yang melepaskan kami dari dahaga setiap kami. Kami percaya Allah dimuliakan dalam kehidupan setiap kami umat-Mu. Allah hadir bagi setiap kami umat-Mu. Dan kami percaya berkat-berkat baru Engkau rancangkan bagi setiap kami. Pemberitaan firman-Mu akan berlangsung sore hari ini. Dan kami percaya Engkau Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun jemaat-Mu berada, dan bersama siapapun mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap mereka adalah dalam lawatan Tuhan, pemeliharaan, penjagaan, serta perlindungan Allah yang ajaib, kiranya menjadi bagian hidup setiap mereka. Hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, hendak memberkati umat-Mu lewat pemberitaan firman ini. Biarlah kiranya hamba-Mu diperlengkapi dan diurapi oleh Tuhan. Ketika hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka yang menyaksikan program ini, disentuh oleh Tuhan lewat taburan firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu sore hari ini. Berbicaralah bagi kami, karena kami percaya lewat firman-Mu kami dikuatkan, lewat firman-Mu kami disembuhkan, lewat firman-Mu segala sesuatu ada, karena firman-Mu berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur dan siap menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Ya, jemaat Tuhan yang mungkin ada berdiri supaya dipersilakan duduk. Ya, sore hari ini kita bersyukur atas segala kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Tanpa terasa kurang lebih 4 kali pertemuan ibadah di gereja kita tidak bisa langsungkan karena situasi dan kondisi yang ada. Tetapi hari ini Allah yang kita sembah akan memberkati kita, hendak juga memperlihatkan kebesaran kuasa-Nya. Bapak Ibu jemaat yang menyaksikan program live streaming ini bersama Persekutuan Doa Ekumene Ephata, dimanapun saudara-saudaraku berada, saya menyapa Anda. Selamat sore, Shalom. Sekali lagi, Shalom. Ya, tetap semangat, tetap kuat, apapun yang terjadi, dimanapun kita berada, bersama siapapun kita, jika Allah di pihak kita, maka Tuhan akan tetap memberkati dan memelihara kita. Firman Tuhan bagi kita sore hari ini terambil dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-21 sampai ayat 23, ya. Kita selesaikan. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23 saya akan membacakan bagi kita sekalian. Lembaga Alkitab memberikan judul perikopnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat 19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni.
Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita sore hari ini, yang menjadi perenungan bagi kita di ibadah kita Minggu 19 April 2020. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan yang menyaksikan program ini, kalau minggu yang lalu kita bersama-sama beribadah memperingati hari di mana Yesus bangkit dari kematian, yang membuktikan bahwa Dia Allah. Bukti yang tidak dapat dibantahkan mengenai kebangkitan Kristus adalah bahwa Dia menampakkan dirinya. Tujuan Dia menampakkan dirinya adalah untuk menyatakan bahwa Dia hidup, bahwa Dia seperti yang disampaikan sebelumnya, pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Bahkan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3 menjelaskan selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan dirinya dan berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu, perlu kita simak bersama-sama. Selama 40 hari Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Tujuannya adalah untuk meyakinkan murid-murid bahwa Yesus itu benar-benar bangkit, untuk meyakinkan murid-murid bahwa Yesus itu hidup, dan untuk meyakinkan murid-murid firman-Nya tergenapi. Amin. Jemaat yang menyaksikan program ini, jangan satu pun di antara kita yang meragukan kebangkitan Kristus. Jangan satu pun di antara kita yang meragukan Yesus bangkit atau hidup di antara orang-orang mati. Tema firman Tuhan bagi kita kesempatan sore hari ini adalah kehadiran yang membawa berkat. Sekali lagi, tema firman Tuhan bagi kita sore hari ini adalah kehadiran yang membawa berkat. Apa yang menjadi tujuan kehadiran Yesus di tengah-tengah murid-muridnya? Ini sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Apa yang menjadi tujuan kehadiran Yesus menampakkan dirinya di tengah-tengah umatnya atau di tengah-tengah murid-muridnya? Yang pertama, ayat yang ke-19 saya bacakan bagi kita sekalian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ada kata yang perlu kita garis bawahi untuk kita bisa merenungkan bahwa pada saat itu murid-murid Yesus dilingkupi dengan ketakutan yang luar biasa. Jadi yang pertama, tujuan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid menjawab rasa takut yang dialami oleh murid-murid. Ketakutan pada murid bermula pada saat Yesus hendak diserahkan atau saat Yesus akan menderita memikul salib. Yang berikut juga, mengapa mereka takut? Karena Yesus adalah pemimpin murid-murid pada saat itu. Yang berikut juga, puncak ketakutan mereka adalah ketika Yesus disalibkan dan mati. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita baca ayat 19 ini, mereka ada di sebuah tempat, mereka ada bersama-sama, dan mereka mengunci rapat-rapat tempat itu oleh karena rasa takut yang luar biasa, rasa takut terhadap orang-orang Yahudi. Tetapi dalam ayat 19, murid-murid berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci dan rasa takut, dan oleh karena rasa takut mereka. Namun dalam situasi seperti itu, Yesus hadir bagi murid-murid. Dalam situasi seperti itu, Yesus ada bagi murid-murid menyampaikan sebuah kata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan,
Ini merupakan kata-kata penghiburan, kata-kata penguatan yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya dari antara orang mati. Ada banyak murid-murid yang tidak percaya Yesus bangkit. Ada yang berkata Yesus hantu. Tetapi ayat ini menjelaskan kepada kita kehadiran Yesus bagi murid-murid membawa berkat yang luar biasa. Berkat pertama, berkat menjawab rasa takut dengan sebuah kata, damai sejahtera bagi kamu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi ketakutan kita. Apa yang menjadi ketakutan kita? Apa yang menjadi ketakutan bangsa Indonesia saat ini? Dan apa yang menjadi ketakutan dunia saat ini? Kalau kita melihat situasi dan kondisi di Indonesia, makin banyak orang yang kena virus corona, bertambah jumlah yang meningkat. Banyak orang yang takut, banyak orang yang gentar, banyak orang yang putus harapan. Tetapi sore hari ini, firman Tuhan bagi kita datang untuk menyapa kita, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Jemaat yang menyaksikan program ini di rumah atau dimanapun Anda berada, bahwa damai sejahtera Tuhan ada bagi kita. Tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu gentar. Selama kita bersama dengan Kristus, maka Dia akan tetap menganugerahkan pertolongan dan penghiburan bagi setiap kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, yang kedua, berkat istimewa bagi kita sore hari ini adalah di dalam ayat yang ke-20, jelas saya bacakan sekali lagi. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Dampak kehadiran Yesus kepada murid-muridnya yang kedua adalah memberikan damai sejahtera. Ya, Yesus menampakkan atau memperlihatkan tubuhnya yang tersalib itu supaya murid-murid percaya. Ya Bapak Ibu yang berkati Tuhan yang menyaksikan program ini sekali lagi, bahwa Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya supaya mereka mempercayai Yesus yang tersalib itu. Ayat 20 jelas dikatakan ketika Yesus menampakkan dirinya, Dia memperlihatkan tangannya yang terpaku itu dan lambungnya yang tertombak itu. Ini merupakan petunjuk bagi kita bahwa Yesus hendak meyakinkan murid-murid, Yesus hendak menguatkan iman percaya murid-murid. Dan yang berikut, Yesus menampakkan dirinya untuk membuktikan bahwa Dia hidup. Saya percaya Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia hidup selama-lamanya. Yang berikut juga, Yesus menampakkan dirinya untuk membuktikan perkataannya benar. Perkataan Yesus benar. Perkataan Yesus tidak meleset. Sebelumnya Yesus sudah menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa Dia akan mati. Setelah itu 3 hari setelah kematiannya, Dia akan bangkit dari antara orang mati. Kesimpulannya, perkataan Yesus, ya dan amin. Perkataan Yesus tidak meleset. Yesus tidak bohong. Yesus tidak berdusta. Tetapi apa yang disampaikan sebelumnya terjadi. Dan itulah tujuan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid. Dengan tangan yang tertombak itu, yang terpaku itu, dan lambung yang tertombak itu. Supaya mereka melihat dan menyaksikan dengan mata mereka sendiri. Yang berikut juga, penampakan Yesus mendatangkan sukacita bagi murid-muridnya. Ayat 20 itu Bapak Ibu jemaat yang berkati Tuhan sangat jelas dikatakan di sini,
ketika murid-murid melihat Yesus yang hidup itu, ketika murid-murid melihat Yesus yang bangkit itu, ketika murid-murid melihat Yesus yang menampakkan diri itu, maka reaksi mereka bersuka cita. Karena apa? Karena dilingkupi sukacita yang daripada Allah. Mereka bersuka cita karena firman Tuhan itu ya dan amin. Karena firman Tuhan itu tergenapi. Sedangkan penampakan Yesus tersebut mendatangkan sukacita bagi murid-muridnya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara-saudaraku berada sore hari ini, yakini dan percayalah bahwa Yesus mendatangkan sukacita bagi kita. Yesus mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Orang yang percaya kepada Kristus, hidupnya dan hatinya dilingkupi oleh sukacita. Dan yang ketiga, dampak kehadiran Yesus kepada murid-murid adalah memberikan mandat untuk menjadi saksi Kristus. Ayat selanjutnya saya bacakan bagi kita, ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam konteks bacaan kita sore hari ini, dua kali Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Mengapa demikian? Karena damai sejahtera itu penting untuk memulai sebuah pelayanan. Harus diawali dengan hati yang damai, harus dimulai dengan hati yang sejahtera. Makanya Yesus dua kali dalam konteks ini berbicara damai sejahtera bagi kamu. Yesus mau memastikan murid-murid dilingkupi dan menikmati damai sejahtera yang daripada Allah. Memberikan mandat untuk menjadi saksi Kristus. Melalui peristiwa penampakannya, Yesus hendak menjadikan murid-muridnya menjadi saksi atas kebangkitannya. Kita bersyukur Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sekali lagi dimanapun kita berada saat ini, kita tidak melihat peristiwa penyaliban 2000 tahun yang lalu. Kita tidak melihat Yesus menampakkan dirinya dengan tubuh jasmaninya. Tetapi berbahagialah kita yang tidak melihat, tetapi percaya akan Kristus yang mati dan bangkit itu. Kita lebih berbahagia. Tidak melihat tetapi percaya. Jadi melalui peristiwa penampakannya, Yesus hendak menjadikan murid-muridnya menjadi saksi-saksi Kristus. Bukan hanya murid-murid saja yang menjadi saksi, tetapi kita sore hari ini juga yang menyaksikan program ini dan yang percaya kepada Kristus, kita adalah saksi Kristus sesuai dengan data Alkitab yang kita pegang mungkin. Di sana tercatat banyak ayat yang menjelaskan bahwa Yesus bangkit. Yang berikut juga, melalui penampakannya, murid-murid adalah saksi hidup yang telah Yesus pilih serta tetapkan atas kebangkitannya. Mereka adalah saksi hidup, menyaksikan peristiwa itu secara langsung. Kalau kita yang zaman sekarang ini tidak menyaksikan secara langsung, tetapi dengan iman percaya kita percaya apa yang tertulis di dalam Alkitab, ya dan amin. Apa yang tertulis di dalam Alkitab, ya dan amin. Dan yang terakhir ayat 22, saya bacakan. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yang keempat, dampak kehadiran Yesus terhadap murid-murid. Mereka menerima kuasa atau kekuatan dari Yesus. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, bahwa kuasa yang luar biasa itu, kuasa yang dahsyat itu, mereka terima.
Jadi kehadiran Yesus berdampak kepada murid-murid. Lewat kehadiran Yesus itu ada kekuatan, ada kuasa yang melingkupi murid-murid untuk mereka pakai menjadi saksi dimanapun mereka melayani Kristus. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, orang yang percaya kepada Kristus, mereka memiliki kuasa. Orang yang menerima Kristus dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada kekuatan dahsyat di dalam dirinya. Makanya orang percaya mampu dan bisa melakukan perkara-perkara ajaib karena kuasa Kristus ada di dalam diri kita. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, serahkan kekuatan kita kepada Tuhan, maka Dia yang akan bertindak. Kuasa Allah tidak bisa ditandingi oleh kuasa apapun di muka bumi ini. Kuasa Kristus tidak tertandingi. Jika Dia bangkit dari antara orang mati, maka persoalan setiap kita jemaat Tuhan kecil bagi Dia. Jadi sekali lagi, lewat firman Tuhan sore hari ini, biarlah kita yang menyaksikan program ini sama-sama diberkati Tuhan. Kehadiran yang membawa berkat. Yesus hadir di tengah-tengah murid-muridnya, mendatangkan berkat. Maka setiap kita juga yang percaya akan kebangkitan Kristus, dimanapun kita hadir, bersama siapapun kita, jadilah orang-orang yang memberkati komunitas di mana kita berada. Mari kita menyembah Tuhan sore hari ini. Kita agungkan Tuhan karena Dia Allah yang terus melimpahkan berkat-Nya. Seperti tadi, damai sejahtera bagi kamu. Kita sembah Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Jemaat yang menyaksikan program ini dimanapun saudara-saudaraku berada, mari kita responi firman Tuhan sore hari ini. Kita sembah dan kita agungkan Dia. Dia Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita naikkan pujian bersama-sama. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan, sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan kemurahan. Amin. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian dari awal. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan menerpa, amin. Badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya.
melingkupiku. Ku puji, ku sembah, Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Jemaat sekalian, mari kita tundukkan kepala kita. Kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Hati kami melimpah dengan syukur di hadapan-Mu, ya Allah. Oleh karena Engkau Allah yang terus hadir bagi kami. Di tengah ketakutan setiap kami umat-Mu. Di tengah setiap kecemasan kami. Firman Tuhan sore hari ini berkata, damai sejahtera bagi kamu. Biarlah damai sejahtera itu melingkupi dan memenuhi setiap kami umat. Jika selama ini kami Tuhan ditakutkan, dicemaskan dengan situasi yang terjadi, tetapi kami percaya Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang hadir bagi kami, dan tetap berkata, damai sejahtera bagi kamu. Penuhi kami dengan damai sejahtera yang daripada Allah itu. Ketika dunia menghimpit, situasi tidak menentu, kami tetap percaya Yesus jurumudi kami. Hamba berdoa sebagai pelayan Tuhan, menyerahkan seluruh jemaat Efata dimanapun mereka yang menyaksikan program live streaming ini. Hamba doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kiranya memberkati mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Biarlah mereka dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam penjagaan Tuhan, berkat-berkat baru Tuhan hadirkan di tengah-tengah jemaat-Mu. Jika mereka sedang lemah, Tuhan memberikan kekuatan. Jika mereka sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Bahkan jika mereka sedang berduka, Allah menghibur mereka. Dan jika mereka hilang harapan, Allah kembali memperbaharui harapan mereka untuk tetap percaya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Pelihara setiap umat, anak-anak setiap jemaat-Mu juga. Biarlah ada dalam penjagaan Tuhan. Allah memberkati mereka. Dan biarlah masa depan yang penuh harapan Tuhan rancangkan bagi setiap mereka. Indonesia hamba bawa ke dalam tangan. Biarlah kiranya Allah memberkati. Virus corona yang masih tetap mewabah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kiranya bertindak, mendemonstrasikan kuasanya untuk Indonesia sehingga bebas dari virus corona. Berkati pemerintahan yang ada, dari presiden, menteri, bahkan juga gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, bahkan kepala desa, dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah mereka tetap setia dan tetap melakukan yang terbaik. Terpujilah Engkau Tuhan, dimateraikanlah firman-Mu di hati setiap kami umat-Mu. Jadilah kiranya kami seperti Kristus ketika hadir bagi murid-muridnya, membawa berkat-berkat istimewa. Jadikan kami setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini menjadi saksi-saksi Kristus yang menjadi berkat dimanapun kami berada dan bersama siapapun kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua sudah berkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada saat sore hari ini. Jika jemaat ingin berdiri, kami persilakan dan kita akan mengangkat pujian kita yang berkata bumi penuh kemuliaan-Nya.
kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, masih dalam posisi berdiri untuk menghormati kekudusan hadirat Tuhan. Sebelum kita akan akhiri ibadah kita di kesempatan sore hari ini, sebelum kita akan kembali masuk dalam perjuangan hidup yang Tuhan masih perkenankan kita lanjutkan, bawalah renungan firman Tuhan sore hari ini. Jadikan itu pegangan hidupmu, melangkah dengan keyakinan penuh kepastian bahwa Allah Immanuel selalu bersamamu. Engkau akan melangkah dengan kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan, akan senantiasa menyertai hidupmu. Imani, aminkan dan pastikan bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan hidupmu. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Untuk itu Bapak Ibu jemaat, mengakhiri penutup bahkan melengkapi ibadah kita di kesempatan sore hari ini. Arahkan hatimu, arahkan imanmu, arahkan pengharapanmu sambil mengangkat kedua tangan sebagai tanda iman, tanda penyerahan, dan tanda ketergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita sambut dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Amin. Kiranya ibadah yang berlangsung di kesempatan sore hari ini menjadi berkat, menguatkan, meneguhkan iman percaya kita. Sebagai penutup, kami tim pelayanan dan hamba Tuhan akan mempersembahkan pujian untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amen.
Tuhan ada hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombak-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada waktu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tak terkesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir kehilangan tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombak-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada waktu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tak terkesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan yang terkesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa.
kehidupan